Saat kerabat atau Anda terkena angin duduk, maka kuncinya adalah jangan panik. Di sini saya akan memberikan 7 cara untuk mengatasi angin. Halo sahabat YouTubeku, jumpa lagi di channel Lestari Alam, masih di seputar pijat refleksi badan sehat tanpa obat. Di video kali ini saya mau berbagi cara mengatasi angin duduk, dijamin ampuh. Namun sebelum dilanjut, seperti biasa saya ingin sahabat mendapatkan pahala terlebih dahulu dengan cara like dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Bagaimana cara mengatasi angin duduk? Ayo kita simak videonya. Sebelum terlambat, kita harus mengetahui bagaimana pertolongan pertama masalah angin duduk. Banyak orang ingin mencari tahu bagaimana pertolongan pertama untuk angin duduk. Angin duduk merupakan gejala nyeri dada karena kurangnya asupan oksigen dan darah menuju jantung. Hal ini menyebabkan aliran darah menuju jantung terhambat. Makanya tak heran jika angin duduk merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti. Gejala angin duduk mirip dengan orang yang terkena penyakit jantung koroner. Hal ini biasanya terjadi saat seseorang memiliki masalah kolesterol tinggi dalam darah atau ada pembentukan flak di jantung. Siapa saja bisa terkena masalah angin duduk, apalagi jika memang memiliki riwayat darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Dan penyakit ini belum tentu dapat disembuhkan dengan cara minum obat dan istirahat. Perlu penanganan dan terapi secara teratur untuk menghindari dan menangani angin duduk. Dan sebenarnya angin duduk itu bukanlah penyakit, sahabat, namun gejala adanya penyakit yang menyerang jantung. Waspada angin duduk dengan memperhatikan beberapa gejala angin duduk yang biasanya dialami oleh seseorang, yaitu nyeri bagian dada biasanya di area bawah payudara. Dada seperti ada yang menekan, meremas, dan hendak menghancurkan, seperti ditusuk organ di dalamnya. Atau nyeri yang biasa saja, namun menjalar di punggung atas, kedua lengan, leher, hingga telinga. Dan nyeri dada yang menjalar hingga ke tangan, pundak, rahang, leher, hingga punggung. Napas terasa berat dan pendek-pendek, tubuh terasa lemah, tubuh terasa lelah dan penat, mual, tubuh berkeringat dingin, dan pusing. Sebelum melangkah lebih lanjut tentang pertolongan pertama angin duduk, maka perlu untuk kita mengetahui beberapa penyebab angin duduk. Kita jangan sembarangan memproyeksikan bahwa angin duduk lebih sering mengenai orang yang lanjut usia. Angin duduk juga bisa menyerang seseorang yang masih berusia muda. Meski demikian, orang lanjut usia memang memiliki potensi besar terkena angin duduk. Pria yang memasuki usia 60 tahun ke atas cenderung mudah terkena angin duduk. Demikian juga wanita yang telah memasuki masa menopause. 2 orang dengan riwayat diabetes. Ingat sahabat, tekanan kadar gula dalam darah juga bisa menghambat masuknya aliran darah menuju jantung. Untuk itu, jika Anda mempunyai riwayat diabetes, jagalah pola makan dan hindari makanan tinggi karbohidrat, tinggi lemak, hingga makanan atau minuman yang manis. 3 orang yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Karena angin duduk merupakan gejala dari masalah jantung, maka bagi orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, umumnya akan lebih rentan terkena angin duduk dan harus diwaspadai ketika kita memiliki garis keturunan penyakit jantung. 4 orang yang stres dan cemas yang berlebihan. Tak bisa dipungkiri, salah satu penyebab penyakit memang berawal dari pikiran seseorang. Otak manusia bagaikan mesin yang menjadi penggerak organ tubuh lainnya. Itulah sebabnya jika seseorang mudah stres atau cemas secara berlebihan, hal ini bisa menjadi salah satu faktor pemicu terkena angin duduk. Cobalah untuk lebih rilaks dan melakukan kegiatan yang bisa merefresh pikiran. 5 kebiasaan merokok dan minum alkohol. Tak hanya menghisap atau mengonsumsi racun yang tidak penting untuk tubuh kita, kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol juga dapat membuat kulit tampak lebih kusam, kanker, tumor, masalah pencernaan, hingga bisa meningkatkan potensi tekanan angin duduk. Saatnya kita menghentikan kedua kebiasaan ini dan mencari kebiasaan lain yang lebih menguntungkan untuk tubuh. 6 orang yang malas berolahraga. Olahraga menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Namun jika Anda merupakan orang yang jarang berolahraga, maka tak heran jika berbagai penyakit lain akan menyerang organ tubuh di dalamnya. Lakukan olahraga minimal 45 menit setiap harinya. 30 menit pertama seseorang berolahraga merupakan pemanasan bagi tubuh.
Seseorang yang memiliki kebiasaan malas berolahraga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena angin duduk dibanding dengan mereka yang sering berolahraga secara teratur. Saat kerabat atau Anda terkena angin duduk, maka kuncinya adalah jangan panik. Di sini saya akan memberikan 7 cara untuk mengatasi angin duduk. 1. Hentikan semua kegiatan. Jika ada orang yang terkena angin duduk, maka yang harus dilakukan adalah rilaks. Posisi terbaik adalah dengan duduk di lantai dengan kaki ditekuk setengah, sementara kepala dan pundak ditopang oleh seseorang. Letakkan bantal di belakang kepala dan di bawah lutut untuk menyangga. 2. Lakukan batuk sekuat tenaga. Jika ada orang yang terkena angin duduk, maka batuklah sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya. Ambil napas dalam-dalam dan batuk seperti saat ingin mengeluarkan dahak. Lakukan sambil duduk seperti pada poin pertama di atas. Lakukan gerakan batuk sekuat tenaga ini setiap 2 detik sekali. Gerakan batuk sekuat tenaga ini akan membantu melancarkan aliran darah dan oksigen ke jantung. Tak hanya itu saja, batuk sekuat tenaga saat mengalami angin duduk juga akan membantu jantung menekan jalur aliran darah keluar dan kembali lagi menjadi lebih lancar. 3. Cobalah tanyakan pada dokter obat khusus untuk angin duduk. 4. Gunakan air hangat. Air hangat dapat membantu otot bawah dada menjadi rilaks. Gunakan botol yang berisi air hangat, bungkus dengan handuk, lalu tempelkan pada bawah dada dan tempelkan juga di 2 telapak kaki Anda agar menjadi lebih rilaks. 5. Gunakan minyak angin. Selain air hangat, minyak angin juga dapat digunakan untuk pertolongan pertama angin duduk. Balurkan minyak angin ke punggung, dada, dan perut. Cara ini dapat dilakukan hampir sama dengan menangani masalah masuk angin. Rasa hangat yang dihasilkan dari minyak angin akan membantu tubuh lebih rilaks, sehingga suplai darah dan oksigen ke jantung juga lebih lancar. 6. Evaluasi pada 5 menit selanjutnya. Saat angin duduk datang, selain melakukan pertolongan pertama angin duduk di atas, Anda juga harus berkoordinasi dengan dokter. Akan lebih baik juga jika orang tersebut segera diantar ke rumah sakit. Cek kembali juga kondisi seseorang yang terkena angin duduk tersebut. Jika rasa nyeri datang kembali setelah 5 menit selanjutnya, hampir dipastikan bahwa orang tersebut terkena serangan jantung. 7. Kita lakukan pijat refleksi. Ini merupakan titik pertama yang harus kita pijat. Yang kanan yang kiri sama, ini adalah titik jantung. Dengan cara kita tekan, lalu kita putar. Titik ini ditekan sambil diputar, lakukan selama 3 menit. Lalu kita pindah ke titik ini sahabat. Ini adalah kaki kiri ya. Ini titik jantung. Dengan cara kita tekan, lalu kita putar. Titik ini ditekan sambil diputar, lakukan selama 3 menit. Lalu kita perhatikan di sini sahabat. Di sini terdapat urat besar, yang kanan yang kiri sama. Kita lakukan penyubitan di area ini sahabat. Dengan memakai jari tangan dilipat seperti ini, kita tekan sekuat tenaga, lalu kita tarik. Tekan sekuat tenaga, lalu kita tarik. Lakukan penyubitannya sebanyak 8 kali ya. Oke sahabat, cuma itu yang bisa saya berikan. Semoga aja bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan di-share bagikan ke sosial media yang Anda punya, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dari video ini. Oke sahabat.